Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu topik bahasan kita tetap seri 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu yang sudah kita bahas secara berturut-turut. Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diperkenankan dan diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai sidang jemaat yang ada dalam kitab Wahyu. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh makin mengerti peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Sidang Jemaat Philadelphia, bagian pertama. Untuk bagian pertama ini, saya khusus akan membahas tentang latar belakang Philadelphia. Philadelphia terletak di dalam negeri Lydia. Kira-kira letaknya 28 mil sebelah tenggara dari kota Sardis. Kota Philadelphia dibangun oleh Raja Pergamus yang bernama Attalus Philadelphus, kira-kira tahun 140 sebelum Masehi. Kota ini sering mengalami gempa bumi. Dan pada tahun 17 Masehi mengalami kerusakan yang hebat karenanya. Kaisar Tiberius telah membebaskan penduduknya dari pajak selama 5 tahun dan memberikan sumbangan besar untuk membangun kota Philadelphia kembali. Tanah di sekeliling Philadelphia sangat subur dan di sana terdapat banyak kebun anggur. Hasil dari kebun anggur itulah yang memperkaya penduduknya. Dewa yang penting di sana bernama Dionysos, yaitu dewa anggur, dan ia disembah oleh semua orang kafir yang ada di kota Philadelphia. Philadelphia terletak pada jalan raya yang menuju ke timur, ke Asia Besar. Kota ini juga dekat dengan perbatasan 3 negara, yaitu negara Misia, Lydia, dan Frigia. Itulah sebabnya Philadelphia penting sebagai kota pusat perdagangan. Tetapi yang terpenting dan terutama menurut Ramsey ialah bahwa kota ini merupakan kota perantara dalam meningkatkan dan memajukan kebudayaan Yunani di antara orang-orang kafir di Frigia. Kemudian Tuhan Yesus membukakan pintu bagi jemaat di Philadelphia supaya mereka dapat memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang kafir di sana. Sekarang kota itu diberi nama Ala Seher. Dan di sana juga terdapat orang-orang Kristen, meskipun mereka hidup di tengah-tengah orang-orang Islam di negara Turki. Pintu yang telah dibukakan Tuhan Yesus bagi jemaat di Philadelphia adalah pintu kesempatan yang besar dan mulia. Dan ini merupakan kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus di antara bangsa-bangsa yang belum mendengar tentang Injil. Di sekeliling Philadelphia terdapat banyak mata air panas yang mendatangkan kesembuhan.
Banyak orang sakit dari jauh datang ke sana untuk mendapat kesembuhan. Jemaat di Philadelphia sangat menghormati orang-orang yang melayani di negeri itu dengan mencantumkan nama mereka pada tiang-tiang dalam kuil-kuil di kota itu. Pada waktu gempa bumi, karena di sana memang sering terjadi gempa bumi, orang-orang lari dari kota ke ladang-ladang dan kemudian mereka kembali setelah gempa bumi berhenti. Jadi mereka terpaksa keluar masuk kota itu. Namun demikian Tuhan Yesus berjanji kepada jemaat di Philadelphia bahwa Ia akan menyediakan sebuah kota untuk saleh-salehnya di mana mereka tidak perlu keluar masuk lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sering menggunakan hal-hal yang biasa mereka alami untuk menjadi lukisan bagi berita yang disampaikan oleh Tuhan. Ungkapan kata Philadelphia terdapat 7 kali dalam Perjanjian Baru. Hanya dalam surat-surat kepada jemaat di Smyrna dan kepada jemaat Philadelphia saja yang tidak ada teguran apa-apa, dan dalam kedua surat itu hanya terdapat pujian. Kota Philadelphia lama menghambat kemajuan tentara Islam, tetapi akhirnya kota itu jatuh ke dalam tangan tentara Islam. Hal itu terjadi karena orang-orang Kristen di Bizantium cemburu kepada mereka dan mengkhianati mereka. Di antara ke-7 kota yang dikirimi surat oleh Tuhan, sekarang ini hanya di kota Smyrna dan Philadelphia yang terdapat orang-orang Kristen. Nah, saudara sekalian, itulah latar belakang Philadelphia yang sudah kita bahas kali ini. Semoga ini menjadi suatu pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai sidang jemaat Philadelphia. Terpujilah namamu Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai latar belakang kota Philadelphia ini, di mana sidang jemaat Philadelphia itu ada. Kami percaya Tuhan, dengan belajar tentang hal-hal yang mendasar yang ada di sekitar jemaat Philadelphia, kami akan mengerti tentang situasi kondisi yang ada. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.